Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Islam Riyadul Jannah Jonggol, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru di lingkungan SMA Islam Riyadul Jannah Jonggol beserta jajarannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Juga adik-adik yang saya banggakan yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Islam Riyadul Jannah Jonggol. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bagaimana kita mau ke penghulu kalau kita belum kenalan? Perkenalkan, nama saya Eva Rahayu, mahasiswi dari Universitas Pakuan Bogor, salah satu alumni SMA Islam Riyadul Jannah Jonggol tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Kognitif Peserta Didik. Seperti yang kita ketahui bahwa sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi antara satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan popularitas media sosial, banyak orang yang mulai merasakan dampak positif dan dampak negatif bagi penggunaan media sosial tersebut. Dampak positifnya antara lain mempermudah komunikasi dan interaksi, memudahkan akses informasi dan berita, membantu dalam promosi dan pemasaran, meningkatkan pengetahuan dan kreativitas, juga membangun jejaring dan relasi. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu mengurangi kualitas tidur, meningkatkan kecemasan dan depresi, menyebabkan kecanduan, menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi dan memicu cyberbullying. Kemudian, secara makna, kognitif merupakan semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibatnya, individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Teori perkembangan kognitif Zen-Pignet menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan anak atau peserta didik tersebut. Perkembangan kognitif tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga harus membangun dan mengembangkan mentalnya. Jadi, dengan kata lain, perkembangan kognitif merupakan pengembangan dari pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah, dan kecenderungan yang membantu anak-anak atau peserta didik tersebut untuk berpikir dan memahami lingkungan di sekitar mereka. Kemudian ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, yaitu ketika anak baru lahir hingga berusia 24 bulan. Yang kedua, praoperasional, yaitu ketika anak berusia 24 bulan hingga 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu ketika anak berusia 7 tahun hingga 11 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal, yaitu ketika anak berusia 12 tahun hingga seterusnya. Namun, beberapa anak mungkin perkembangan kognitifnya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Beberapa anak lainnya bisa saja menunjukkan karakteristik lebih dari satu tahap pada waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan peserta didik dalam belajar, karena sebagian dari aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Berkaitan dengan pengaruh media sosial, itu tentu saja erat kaitannya. Akan tetapi, hal tersebut tergantung dari penggunaannya. Karena media sosial ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Itu tergantung dari penggunaannya. Kemudian, saya akan berbagi cara untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, menentukan batas waktu penggunaan media sosial. Yang kedua, memilih konten-konten yang bermanfaat dan bernilai positif. Yang ketiga, menjalin
komunikasi dan interaksi dengan orang-orang di dunia nyata, dan yang terakhir tentu saja menghindari cyberbullying. Media sosial memang memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Oleh karena itu kita harus bijak dan bertanggung jawab agar mendapatkan manfaatnya tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.